Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani dari staf Prodi Kebidanan. Kali ini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Esensial Kebidanan. Langsung saja kita mulai. Judul buku Esensial Kebidanan, penulisnya Joanne Gray dan Russell Smith. Identitas buku. Judul buku Esensial Kebidanan, judul aslinya Midwifery Essential, penulisnya Joanne Gray dan Russell Smith. Ahli bahasa Monica Esther, editor edisi Bahasa Indonesia Esti Wahyuningsih, penerbitnya Buku Kedokteran ECG, tahun terbitnya 2010, ini cetakan di 2011. Jumlah halaman buku 74 halaman dengan nomor ISBN 9789790441124. Daftar isinya ada diantaranya periode antenatal, persalinan dan melahirkan, periode postnatal, bayi baru lahir, informasi umum. Pendahuluan terlebih dahulu, Esensial Kebidanan ini adalah referensi cepat bagi mahasiswa kebidanan dan bidan baru, membantu mereka dalam praktik kebidanan. Buku panduan ini memberi informasi yang didasarkan pada data terkini, panduan dan praktek kebidanan yang berlaku dan memiliki pendekatan yang berpusat pada ibu. Yang pertama ada periode antenatal, yaitu screening antenatal rutin atau kehamilan. Pemeriksaannya ada di minggu pertama, 10 atau 14 minggu. Pengkajian yang dikaji dalam kebidanan ada usia kehamilan, screening sosial dan emosi, screening kekerasan dalam rumah tangga, pilihan asuhan yang didiskusikan, riwayat kesehatan obstetrik medis bedah dan mental yang lengkap. Screening rutinnya ada screening antibodi dan golongan darah, hitung darah lengkap, lalu hepatitis B dan hepatitis C, HIV, uji urin. Ada screening tambahannya sesuai indikasi berdasarkan riwayat dan juga rujuk dan konsulnya apabila diperlukan. Lalu untuk usia 18 sampai 20 minggu ada ultrasonografologi, dan di usia 26 sampai 28 minggu ada HB, GCT, screening antibodi, anti-D bila resus negatif. Lalu di usia 34 sampai 36 minggu bila diindikasikan hitung darah lengkap, bila resus negatif, anti-D. Ini daftar pilih pemeriksaan antenatal rutin yang biasa ditanyakan saat pemeriksaan kehamilan. Ada perkenalan dan informasi umum, menilai kesejahteraan sosial dan emosional ibu, menghitung usia kehamilan, pengkajian kesejahteraan janin, penentuan dan penjelasan adanya uji rutin, tekanan darah, menjawab kekhawatiran dan pertanyaan dari ibu hamil, pembahasan sesuai usia kehamilan, misalnya gerakan janin, gangguan umum, nyeri dalam persalinan atau persiapan persalinan. Lalu melanjutkan rencana, konsultasi dan rujukan, menetapkan pemeriksaan selanjutnya, dan memberi nasihat dan informasi sesuai kebutuhan ibu. Di sini ada dalam pemeriksaan kehamilan ada perhitungannya, yaitu hari pertama atau periode menstruasi normal, haid terakhir atau HPHT, plus 7 hari plus 9 bulan yang disesuaikan dengan lama siklus. Contohnya, satu hari pertama haid terakhir Rebecca adalah 18 Februari 2008. Ia memiliki siklus 29 hari. HPHT-nya 18 Februari 2008. Lalu ditambah 7 hari di tanggalnya, yaitu menjadi 25. Lalu ditambah 9 bulan di bulan Februari, tambah 9 bulan menjadi November, dan 1 hari penyesuaian menjadi 26 November 2008.
yaitu taksiran perkiraan partesnya. Kenapa ditambahkan 1 hari penyesuaian? Karena di situ dia memiliki siklus 29 hari. Jika hanya memiliki siklus 28 hari, tidak perlu ditambahkan tanggal penyesuaian. Misalkan contoh yang kedua, HPHT-nya 15 Agustus 2020, siklus haidnya 28 hari. Ditambah 7 hari tanggalnya, yaitu menjadi 22, lalu bulan Agustus ditambah 9 bulan menyesuaikan menjadi bulan Mei, lalu karena adanya tambahan dari bulan tersebut ditambahkan di tahun, jadi tahunnya ditambah 1 tahun menjadi 2021. Jadi DTP-nya 22 Mei 2021. Lalu di pemeriksaan kehamilan ada pengukuran indeks massa tubuh atau body mass index BMI dengan rumus berat dalam kilogram per tinggi badan kuadrat dalam meter kuadrat. Kategorinya, kalau ukuran 18,5 dikategorikan berat badan kurang, 18,5 sampai 24,9 ideal, lalu 25 sampai 29,9 itu dikategorikan kelebihan berat badan, lalu 30 sampai 40 dikategorikan obesitas, dan lebih dari 40 adalah obesitas ekstrim. Contoh perhitungannya, Eleni memiliki tinggi badan 173 cm dan berat badan 82 kg. 1,73 kali 1,73 itu dijadikan meter kuadrat menjadi 2,99. Lalu berat badan 82 dibagi 2,99 menjadi 27,4. Jadi BMI Eleni adalah 27,4 yang menempatkannya pada kategori kelebihan berat badan. Lalu masuk di pola pertumbuhan janin, ada gestasinya atau usia kehamilannya, lalu panjang dalam sentimeter, berat dalam gram, dan aktivitas. Gestasi yang pertama dalam usia 8 minggu, panjangnya 1,6, beratnya 1, aktivitas sudah di situ dia sudah wajahnya terbentuk, lengan dan kaki terbentuk, lalu denyut jantung terdeteksi dengan ultrasonografi. Di 12 minggu, panjang 5,4 dan beratnya 45, dapat menghisap dan menelan, jenis kelamin dapat dibedakan. Lalu di 16 minggu, rambut menutupi tubuh, ada gerakan terkoordinasi. Lalu di usia 20 minggu, bisa menghisap ibu jari, rambut, alis, dan bulu mata terbentuk. Di usia 24 minggu, mata terbuka, memiliki genggaman kuat. Lalu di usia 28 minggu, tambahan lemak tubuh dan juga sangat aktif. Lalu di usia 30 minggu, ada periode tidur dan terjaga, berespon terhadap bunyi. 36 minggu dengan panjang 47,4 dan berat 2 kilo 900 gram, kulit kurang keriput, dapat mengambil posisi lahir. Lalu di usia 40 minggu dengan panjang 51,2 dan beratnya 3 kilo 400 gram, menunggu kelahiran. Lalu masuk di persalinan. Definisi persalinan dan kelahiran, ada poin argumentasi persalinan dan untuk mempercepat atau meningkatkan intensitas proses persalinan. Lalu pendataran atau effacement, yaitu mempersingkat panjang atau jarak kanal servis sampai segmen bawah uterus. Lalu kala satu persalinan berawal sejak awitan kontraksi uterus yang nyeri secara reguler yang dihubungkan dengan dilatasi serviks sampai dilatasi penuh serviks, dibagi menjadi 2 fase. Lalu induksi persalinan, ada stimulasi instan terhadap uterus hamil untuk memulai persalinan dengan menggunakan cara farmakologi
bedah atau mekanis. Lalu persalinan normal ada 5 parameter. Yang pertama, dengan awitan yang spontan, tidak terjadi komplikasi, vertex terlihat, lalu selesai dalam 18 jam dan cukup bulan. Lalu untuk kurang bulan, usia kehamilan sebelum mencapai 37 minggu. Kala 2 persalinan sejak dilatasi penuh serviks sampai kelahiran bayi. Lalu untuk cukup bulan, usia kehamilan 37 minggu atau lebih. Lalu kala 3 persalinan sejak lahirnya bayi sampai pengeluaran plasenta dan membran serta pengendalian kehilangan darah. Lalu untuk meningkatkan kelahiran normal, anjuran berikut telah diadaptasi dari The Royal Child Midwife Comeback for Normal Birth yang diperkenalkan di Inggris. Strategi untuk meningkatkan kelahiran normal harus mencakup: pertama, kesabaran, memahami persalinan normal, memiliki kepercayaan diri dalam proses persalinan, intervensi tepat waktu. Lalu yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, aktivitas, yaitu posisi tegak dan aktif, pengaturan posisi, dan gravitasi. Lalu yang keempat, membatasi intervensi, misalkan apakah memang benar-benar diperlukan. Lalu hindari penggunaan teknologi kecuali diperlukan. Lalu jaminan kontinuitas keberadaan sumber pendukung. Yang kelima, bangun hubungan. Lalu kita masuk di dalam poin bayi baru lahir. Uji screening bayi baru lahir, ada sampel darah diambil dari bayi baru lahir, biasanya sampel tumit antara usia 48 dan 72 jam. Darah diperiksa untuk deteksi dini dan pengobatan terhadap sejumlah gangguan yang jarang tetapi penting yang paling umum. Lalu ada prinsip pengkajian bayi baru lahir, bagian tubuh dan pengkajian. Bagian tubuhnya kepala, bentuk ukuran tanda adanya kabut, molding, simetris, memar. Lalu fontanel dalam batas normal, sutura tidak boleh rapat, tidak lebar. Lalu wajah simetris, telinga potensi tanda kulit, jumlah kartilago, posisi. Lalu mata, jumlah, posisi, tanda katarak atau hemorrhagic subconjunctiva. Lalu hidung, tidak ada pernafasan cuping hidung. Lanjutannya, mulut, adanya abnormalitas simetrisitas. Lalu leher, periksa lebar, bengkak, rentan, gerak. Lengan, panjang seimbang, tonus, gerakan. Tangan, jumlah jari, adanya sindaktilik garis telapak tangan. Lalu klavikula, palpasi adanya cedera. Dada, bentuk simetris, gerakan pernapasan. Lalu untuk puting, jumlah dan penempatan. Lalu jaringan payudara, dicek adanya jaringan payudara. Lalu masuk di poin informasi umum. Di sini ada istilah umum dalam praktek kebidanan. Di antaranya ada AN atau antenatal, AFI indeks cairan amnion, APH hemorrhagic antepartum, ARM pecah ketuban disengaja, BBA lahir sebelum bidan tiba, BMI indeks massa tubuh, BP tekanan darah, CTG kardiotografi, EBL perkiraan kehilangan darah, EDB perkiraan taksiran partes, FHS detak jantung janin atau DJJ, lalu FSE elektroda kulit kepala janin, grafit yaitu hamil, IOL induksi persalinan, LMP LNMP hari pertama haid terakhir atau HPHT dalam batas normal. Lalu untuk kelebihan dan juga kekurangan buku ini, kelebihannya buku ini sangat kecil sekali, mudah dibawa kemana-mana, khususnya untuk para mahasiswa kebidanan atau juga bidan, untuk dibawa kemana-mana bisa menjadi petunjuk umum saat dibutuhkan. Lalu untuk kekurangan dalam buku ini, karena bukunya memang
translatean dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadi ada beberapa bahasa dan juga kalimat yang kurang dimengerti, khususnya untuk orang awam. Demikian bedah buku yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.